Halo Sobat Keren, balik lagi dengan Jun di Mo Podcast. Kali ini kita bakal ngebawa mungkin pelajaran hidup ya buat sobat-sobat keren. Dan narasumbernya juga luar biasa. Tadinya dia tuh model seksi, bahkan lebih dari seksi, dan sekarang Masya Allah. Langsung aja kita panggil Kak Seifa. Hai semuanya, Assalamualaikum. Masya Allah, Ukti. Assalamualaikum, Ukti. Lama kali ketemu kan? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kak. Ya ampun, aku tuh speechless banget ya pas tahu kabar Kak Seifa ini. Bener-bener kayak langsung, ini menarik banget gitu buat aku dan teman-teman. Pelajaran hidupnya mungkin bisa kita ambil. Langsung aja saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Udah mulai memanas nih. Kak Seifa, aku mau tarik ke belakang dulu nih ya. Iya. Dulu Kak Seifa itu kan model wow gitu. Model apa tuh? Model apa tuh? Biar Kak Seifa aja yang jelasin. Model ND. ND. Iya, nanti kamu cari aja, searching aja ND-nya itu apa ya? ND ya, model ND. Jadi tuh model yang bisa all concept. Ya. Betul. Itu kenapa sih kok Kakak bisa sampai ke situ gitu loh? Bisa sampai terjun ke situ. Awalnya kalau foto-foto emang suka foto ya dari dulu ya. Terus tiba-tiba tuh tertarik gara-gara ngelihat dulu tuh masih Apaan? ada, sekarang kan yang ada tinggal itu ada Eva sama satu lagi apa ya aku lupa gitu. Nah, aku tertarik tuh, pengen nih ikutan. Dulu masih skinny gitu kan badannya. Skinny ya. Masih skinny tertarik, terus nggak lolos. Tapi aku ditarik ikut yang di Thailand. Cuman aku nggak berani waktu itu keluar negeri sendirian. Kan. Akhirnya aku ikut sama yang megang. Tapi bukan yang banyak ngerekrut anak-anak lah gitu kan. Terus si papa terus lagi, akhirnya aku ikut lagi ke salah satu manajemen lah. Gitu. Ya dari situlah lama-lama sebenarnya sih ngambil poin positifnya sih aku belajar ya. Ternyata tuh jadi model tuh bukan cuma asal pose gitu kan. Tuh aku diajarin yang namanya pose, diajarin mood, diajarin segala macem, curving segala macem, pointing gitu-gitu kan. Itu ilmu baru kan buat aku kan. Terus belajar buat ngendalin emosi yang namanya kayak ngadepin klien gitu kan. Kadang ada yang ngebetein gitu kan, cuman kitanya harus tetap tetap harus nyambut dengan baik gitu kan, karena itu kan kerjaan kita gitu kan. Itu sih. Terus terjunnya itu tuh kalau nggak salah 2017. Tapi terbilangnya belum terlalu lama juga sih, ya. Kalau untuk terjun yang seksinya itu belum terlalu lama. Cuma basicnya memang di model dulu, model casual atau? Iya, model casual, tapi belum terjun jadi model sih sebenarnya. Emang suka foto aja. Oh, emang suka foto aja suka gitu. Foto Cuma aja. memang tertariknya langsung ke seksi gitu ya. Iya, kayaknya wow gitu. Wah, kayaknya duitnya banyak nih di sini. Ternyata biasa aja. Iya. Kayak gitu. Tapi ngadepin kayak klien pastinya kan ada yang minta, maksudnya kan kalau udah dari casual terus ke seksi terus nanti dipretelin lagi gitu kan, ada nggak sih kayak yang minta lebih dari itu gitu loh dulu sih ada aja. Cuma aja. kan emang semua kan balik lagi ya ke kitanya gitu kan. Kalau kitanya nanggepin ya mungkin terjadi, tapi kalau kitanya enggak, menolaknya dengan baik-baik juga saling ngerti akhirnya gitu sih. Oh gitu, tapi nggak ada yang sampai dimaki-maki klien atau gimana kan? Gara-gara nolak kan? Enggak ya gitu. Jadi mereka pun klien itu juga tetap profesional paling juga kalau misalkan kita nolak nih, kita nolaknya baik-baik, terus dia nerima juga baik-baik, tapi setelah itu dia jadi mungkin bete kali ya, jadi dia nggak mau kontak aku, nggak mau chat gitu kan, udah gitu doang. Paling udah bayar mahal juga nggak bisa diapa-apain gitu kan. Iya kayak gitu. Cuma untuk sekarang kan kakak udah kayak gini nih, terus melihat ke belakang ada penyesalan nggak sih? Penyesalan mah pasti ada ya. Pasti ada ya. Penyesalan mah ada, terus ya namanya foto-foto medsos segala macam kan itu kan nyebar udah kemana-mana gitu kan, udah nggak tahu lah, itu kan udah jadi dosa jariah aku ya. Iya. Tapi kemarin aku ngelihat IG-nya udah nggak ada loh. Iya, IG-nya nggak ada, tapi foto-foto dulu kan kadang masih ada orang yang iseng kan, ada aja gitu kan. Iya, kayak gitu kan namanya ya udahlah.
Cuman aku sekarang berharapnya ya semoga Allah nutupin semua kan, Aib, kuasanya ya, semua aib kan dulu. dari Allah ya, semoga semua ditutupin gitu. Tapi kan. mungkin bisa minta siapa tahu ada yang lihat gitu kan. Mungkin yang punya foto Kak Seifa mungkin bisa dihapus atau dimusnahkan gitu. Karena kan kita harus bisa menghargai orang lain ya. Karena Kak Saling Seifa ini menghargai, kan iya. udah istiqomah kayak gini, mudah-mudahan. Kalau dari teman-teman fotografer sih sebenarnya beberapa udah mulai banyak yang bantu aku untuk hijrah, terus jadi mereka udah hapus gitu. Tapi kadang kan oknum-oknum Iya. yang di belakang-belakang itu loh, yang di belakangnya fotografer, oknum yang lain yang jual file atau apa gitu kan banyak tuh. Iya. Nah itu yang kita nggak bisa stop tuh kan, kita kan juga ngeliat. Bener-bener. Gitu. Aku juga kadang tuh suka ngeliat teman model itu tuh sampai ada yang ngejual fotonya ke situs atau ke majalah gitu kan ya. Dan ya memang separah itu gitu. Dan untuk kita yang memang udah hijrah, ya mungkin bakal jadi pikiran iya. gitu, itu kesebar karena itu nanti jejak gue digital gimana ya. gitu. Kan bisa jadi PR juga gitu kan. Bener. Terus kakak gimana nih Sekarang untuk menjalani ini, gimana? Sekarang Berat nih atau sih, gimana awalnya? awalnya nggak usah ditanya pasti berat. Nggak ada yang mudah gitu, semua pakai proses, semua berat. Tapi Dari terbilangnya jangankan untuk pakai yang sepanjang ini ya, untuk awal-awal aku pakai kerudung biasa gitu. Emang sebenarnya dulu basicnya waktu kecil udah pakai kerudung gitu kan, karena sekolah kan madrasah, aku nggak SD, aku madrasah aliyah sanawiyah gitu kan. Terus ya udah jadi udah terbiasa, akhirnya kan cuman lepas pasang namanya anak-anak gitu kan. Terus sampai aku gede juga lepas pasang akhirnya lepas terus pas aku mulai hijrah lagi ya udah aku pakai pelan-pelan dan itu berat. tapi dari keluarga sendiri pas tahu profesi kakak dulu itu gimana? Karena kan kakak bilang kan sebelum itu memang sekolahnya di agama ya, religi ya, madrasah gitu. Nggak ada yang atau sampai nggak di aku keluarga gitu atau gimana gitu kan? Pertama sih orang tua pasti ya, orang tua sih udah pasti, kalau keluarga udah pasti ngecam lah gitu kan, itu ngapain sih kayak gitu, kayak nggak punya kerjaan lain aja, kayak nggak bisa ini itulah gitu kan. Tapi orang tua juga sama, sempat marah apa segala macam, cuman kan orang tua tetap ngebela lah saat aku dibully sama keluarga gitu, karena kamu ngapain sih kerja begini, tapi kan orang tua kan tetap membantu aku, maksudnya untuk kayak ya udah biarin dia dong sama pilihannya, nanti juga dia kapok sendiri. Mama tuh selalu bilang kayak gitu, ntar juga dia kapok sendiri. Bakal ada, ya namanya orang tua ada pasti masanya itu. ada doa yang ngebuat akhirnya kan kakak bisa kayak gini. Betul. Gitu kan. Tapi dulu tuh aku kenal kakak nih ya, kayak kehilangan arah gitu. Walaupun kerjaan udah ada gitu, cuma kan mungkin nggak sampai hati kali, atau menyukai tapi sebenarnya nggak menyukai gitu. Dan sekarang tuh kayak lebih apa sih namanya, kayak lebih adem gitu loh ngelihatnya, wajahnya gitu. Kalau itu tuh kayak kehilangan arah gitu loh, jati dirinya belum ketemu atau gimana. Mungkin gitu. waktu kita ketemu itu kan aku udah mulai berapa tahun setelah jadi model ya, gitu kan. Itu udah mulai di fase kayak udah mulai jenuh, makanya kalau pas kamu bilang aku udah kehilangan arah, ya kayak aku tetap kerja tapi di hati tuh kayak udah nolak gitu. Udah males gitu, kayak aduh ngapain sih. Tapi kayak gue tetap harus kerja gitu kan. Tapi aduh gitu loh. Kayak gitu. Tapi akhirnya sampai ke sini-sini ya alhamdulillah bisa lewatin prosesnya hampir 1 tahun nih. Melewatinnya. Keren banget. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi tuh gini, dulunya Kak Seifa ini punya beberapa tato, bahkan gak apa ya aku bahas ya, bahkan tuh dia punya pig kecil di tangannya. Pigi. Iya, itu tuh kenapa kakak bisa sampai ngebuat binatang yang memang dilarang oleh muslim gitu loh maksudnya. Terus kenapa maksudnya awal-awal kenapa sih kakak kepikiran gitu bikin pig di lengan gitu, di tangan gitu? Awalnya kenapa ya? Awalnya tuh emang satu, karena dulu kan aku suka ngikutin yang sio kan. Sio aku kan memang babi. Iya, sio aku babi. Cuman kadang kalau aku ngeliat referensi tato babi tuh kayak serem-serem, sangar-sangar gitu kan. Bilang, aduh, pengen cari babi yang agak lucu gitu ya. Akhirnya aku cari gambar yang cuman pola doang gitu kan.
Iya nih lucu nih. Dapat deh babi akhirnya. Kayak gitu. Dan terus pas ini tuh bener-bener perubahannya sampai aku tuh kaget pas dengar kabar Kak Seva, hah pakai jilbab? Iya, dan jilbab itu bukan kayak jilbab yang ini panjang gitu kan ya. Aku tuh sampai langsung aku terharu sih serius karena aku memang awal ngelihat Kak Seva itu gimana ya, rasa aku nih ke dia gitu, kalau boleh jujur itu nggak kayak ke model lain gitu. Aku tuh kayak gimana ya, se-love itu sama dia gitu loh maksudnya. Kayak gitu, makanya aku tuh bener-bener yang terharu, Masya Allah banget gitu. Akhirnya dia nemuin jalan yang memang benar gitu. Karena aku jujur ya, aku buat ngejaga 5 waktu aja tuh memang sulit gitu. Kak Seva ini untuk menuju ke sini tuh lumayan singkat banget. Bener-bener menurut aku tuh kayak singkat banget gitu. Karena kita pernah ketemu di biliar waktu event apa ya, event foto di biliar itu kakak tuh cerita pacarnya itu di mana waktu itu? Di Arab. Waktu itu ya. Terus kenapa bisa langsung gini, itu aku benar-benar kayak singkat banget. Itu awal-awal nemuin sang pujaan hati itu kayak gimana gitu loh. Sang pujaan hati justru dulu waktu itu kenal sama mantan, itu udah mantan ya sebenarnya. Bukan, sama suami ini. Sama suami yang sekarang. Meninggalkan dia. Akhirnya dapet yang ini. Gitu. Apa ninggalin dia dulu atau sebenarnya kalau sama yang si Arab itu dulu kita pisah emang baik-baik sih. Maksudnya ya udahlah, kayak nggak bisa bareng nih, gini nih nggak cocok nih. Terus juga emang karena beda kultur juga kali ya. Jadi aku kadang suka apaan sih gitu kan ya. Dan itu juga aku belum berhijab, masih lepas pasang, masih pakai. Oh tapi waktu itu sempat udah mulai make, tapi lepas pasang gitu loh. Ya. Kayak gitu. Jadi ya juga masih pakai hijab yang segitiga biasa gitu kan, kayak gitu. Terus kalau ketemu sama yang itu singkat, cuma 1 bulan. Nah, itu dia. Aku 1 bulan dan speechless banget. Dan nggak tahu ya, emang udah takdirnya kali ya, emang udah jalannya ya, aku harus kesana sini dulu, lika-liku kesana sini dulu, gagal sana sini, akhirnya awal ketemu sama ini Abi ya, Abi itu di mana gitu? Abi nggak tuh? Nggak sengaja sih, sebenarnya nggak sengaja. Jadi ini kalau jujur, aku tuh dinikahin sama fans aku sendiri. Hah? Masa sih? Iya. Oh jadi dia itu suka sama kakak gitu. Berarti dia tahu dong. Tahu aku. Tahu kakak itu aku siapa itu kan. Dan ya udah, terus kayak ya aku cuma bilang gitu, kalau kan aku nggak perlu menjelaskan dong karena dia kan udah ngikutin aku, ya lu udah tahu semua lah gitu. Jadi ya udah gimana, ya udah langsung dibilang, kalau aku bilang kan sama dia, kalau emang mau serius, kalau saat ini soalnya gue udah nggak nyari pacaran, udah males gitu kan. Oh ya udah minggu depan ke rumah. Wih, Masya Allah. Gitu. Itu tuh dia memang ada tujuan mulia kali ya. Iya. Dan mungkin emang takdir kali ya gitu, jalannya kali ya. Soalnya juga kan kalau aku dengar dari ceritanya dia juga, dia sama gitu, bertahun-tahun nggak pernah pacaran. Dia nggak pernah pacaran. Dia nggak pernah pacaran. Tapi dia bilang dulu waktu zaman masih muda gitu kan. Aku sama suami kan beda 10 tahun. Waktu dia masih zaman sekolah, dia pernah punya pacar, dan dari situ mungkin udah nggak lagi namanya cinta monyet lah zaman dulu kan. Udah. Dia nggak pernah deket sama perempuan sama sekali, dan orang tuanya pun ngomong. Tapi dia fotografer? Bukan. Loh, fans tapi bukan fotografer, terus taunya dari mana? Iya, dia emang follow aku. Oh, dia nggak sengaja, dia bilang nggak, dia follow aku, dan emang pas aku dicek gitu kan, aku nggak pernah ngecek orang kan. Nah pas akhirnya ketemu itu prosesnya belibet lah gitu, akhirnya ketemu sama dia. Pas aku ngecek akunnya, aku nggak pernah ngecek kan, dan ternyata yang di follow emang aku doang. Apa sih apa ya? Ta'aruf ya berarti ada Enggak, proses ta'aruf nggak? Sempet dia ngajakin ta'aruf waktu itu. Terus aku bilang kenalin dulu aja sama orang tua, soalnya kalau aku kan emang nggak ada orang tua kan. Jadi aku bilang kalau mau ini ya ke orang tuamu, berarti bawa aku ke orang tuamu. Tapi gitu. Awal ketemu dia itu kakak belum hijab? Udah. Oh udah. Justru dia kaget. Oh pas. Karena aku kan jarang posting pakai hijab di Instagram kan. Tapi di WA posting sih. Iya, kalau di WA sih posting. Cuma kalau kan, tapi waktu itu nggak berteman di WA, kita berteman di Instagram. Jadi waktu itu
nggak sengaja aku balas DM dia waktu itu aku emang lagi nunggu temen aku ceritanya. Kayak misalnya kita janjian nih, terus ternyata nggak jadi, tapi aku udah nyampe, terus aku bete kan, buka handphone, iseng gitu aku kan, enggak, aku iseng tuh buka DM tuh kan banyak tuh, biasanya aku nggak pernah ngecek karena bete kali ya, jadi aku buka dia, aku balas-balasin tuh, ternyata dia respon lah, lagi di mana, lagi di sini, aku cuma gitu doang, karena aku jutek jawabnya. Nah dia kaget, nah pas ketemu aku tuh, karena dia bayangan dia kan si Seva kan seksi bla 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 gitu kan, pakai mungkin aja kalau ketemu mungkin aku pakai kaos atau celana pendek gitu kan. Nah, tapi pas ketemu aku lagi pakai gamis sama kerudungan. Dia langsung taaruf yuk. Hah? Lu baru kenal gue langsung aja taaruf, sumpah. Ya, tapi itu beneran. baru bener-bener ketemu bener salaman gitu kan, kayak taaruf yuk. Gue kayak serius nih gitu kan, kayak mau jawab apa gitu kan, tapi akhirnya aku tantang doang. Saat ini emang gue nggak nyari pacar, nggak nyari apa. Aku I'm looking for a future kan, aku bilang gitu. Kalau lu mau siap, ayo, aku bilang gitu. Tapi kalau enggak ya, mohon maaf ini, gue nggak mau deket sama siapa-siapa, aku bilang gitu. Gue nggak mau banyak deket sama laki-laki lah gitu kan. Oh ya udah, ketemu orang tua. Tapi berarti kakak ini pas ketemu dia itu posisinya memang sudah ikut kajian-kajian. Iya, akunya udah ikut. Udah ikut ya, tapi belum hapus tato. Belum. Oh belum. Jadi pas proses lah. Apa dia yang nyuruh, apa emang dari hati kakak sendiri? Dari aku sendiri sih sebenarnya. Sebenarnya dari dia juga nggak masalah gitu kan. Pas dia tahu aku tatoan apa sebenarnya dia nggak masalah. Akhirnya pas aku bilang aku pengen hapus tato deh, itu pas menjelang 2 minggu mau nikah kan, kita jadi kita dekatnya tuh sambil proses mau nikah. Kan pas ngomong ketemu akhirnya dikenalin bla 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 segala macam, jeder bulan depan nikah gitu. Iya sih. Kayak gitu. Nah, aku terkejut sumpah. Pas prosesnya itu barulah kita aku ngomong sama dia, aku pengen hapus deh tatonya gitu kan. Terus dia bilang, yakin? Iya, sakit loh, lebih sakit katanya katanya. Ya nggak apa-apa lah, perbuatan aku bilang gitu kan. Aku coba ini sendiri, aku bilang gitu. Ya udah, ikhlas ya, dia nanya ikhlas nggak nih, ikhlas nggak ya? Ya udah ditemenin sama dia. Gitu. Itu langsung semua dihapus atau satu-satu? Langsung dua-duanya. Langsung dua-duanya? Itu nggak sakit banget? Demam. Iya, demam. Karena kan kita sempat ada janji kan ya, terus ternyata kakak nggak datang karena abis hapus tato, terus kakak sakit kan? Iya, dan itu demam banget langsung. Karena emang laser ya, bener-bener rasanya kayak disetrum gimana sih ya itu. Tapi emang lebih sakit dihapus daripada bikin. Kalau bikin katanya sakitnya bikin lagi. Kalau dihapus? Kalau dihapus bikin kapok. Bikin meriang. Bikin demam. Aku tuh 2 hari kalau nggak salah demamnya tuh. Tapi itu kayak kalau dihapus tato itu bisa sekaligus langsung hilang atau? Enggak. Aku tuh ini udah proses ketiga kan. Karena tato aku kecil kan, bukan tato yang gede-gede gitu kan. Jadi dia bilang ya paling maksimal 6-7 kali lah udah bersih. Cuma kalau aku lihat di ini, apa alatnya beda atau gimana ya, itu langsung hilang sih. Itu biasanya yang udah berapa kali. Sebenarnya kalau yang di video-video itu hilang karena yang pas lagi tembaknya emang iya. Oh tapi, gitu. Tapi pas kalau udah kelarnya itu tintanya masih kelihatan. Masih kelihatan ya. Pas proses nembaknya iya emang nggak kelihatan. Memang nggak kelihatan ya. Soalnya kan dia langsung nembak gitu kan. Gitu. Itu sakit banget. Itu. Berarti kakak sekarang udah nggak punya IG? Masih, cuman kosong aja. Jadi dihapus semua itu filenya. Kemarin nyari loh, nggak ada loh. Udah ganti nama, pakai nama asli. Oh, pantesan. Aku bener-bener kemarin tuh nyari, kok nggak ada sih gitu kan. Tadinya kan Cortez ya kan. Cortez itu yang bener-bener di dalamnya itu bener-bener foto yang wow gitu kan, wow gitu. Itulah Cortez. Cortez gitu kan. Dan sampai akhirnya berubah ke bukan Cortez lagi gitu kan. Sekarang masih itu emailnya, tapi namanya berubah. Namanya berubah. Oh, mau di-spill? Boleh. Boleh. Sheila. Namanya Sheila Agustin. Sheila Agustin. Ya, mungkin nanti bakal dakwah kali. Di dalamnya tuh bakal keisi dakwah-dakwah. Amin. Ya kan kita nggak pernah tahu ya, nanti mungkin kakaknya juga bisa jadi ustazah gitu kan, karena pengalaman hidupnya yang luar biasa gitu kan. Mungkin kakak juga mau berbagi gitu, berbagi. Ya janganlah gitu, kayak buat sobat-sobat ini jangan masuk ke itu, terus bahayanya gimana gitu.
Sebenarnya kalau buat teman-teman ya gitu kan, emang sih semua kita ngelakuinnya pakai hati ya. Kalau emang kita pengen ke sana ya nggak apa-apa ke sana. Tapi kita harus mikir lagi 1000 kali gitu kan. Kalau kita mau terjun kita harus tahu konsekuensinya apa. Misalnya keluarga, teman-teman, lingkungan segala macam kan otomatis kan tahu. Apalagi kan kita hidup di dunia medsos ya. Yang itu kenceng banget, siapa aja bisa cepat tahu gitu kan. Ya itu mendingan kita harus pikir lagi sih, kalau memang mau terjun ke situ mendingan kita pikir lagi. Karena itu nanti kamu sekarang nggak berasa, setahun 2 tahun nggak berasa, nanti 5 tahun 6 tahun kamu bakal ngerasain apa yang kayak aku rasain sekarang deh, kayak ih ngapain sih gue kayak gitu, ih ngapain sih gue kayak gitu kemarin, malu loh gitu Malu kan. sendiri. Jadi akhirnya malu sendiri, apalagi kan semakin tambahnya umur kita makin dewasa, akhirnya mikir kan, pikiran kita udah beda, kayak murah banget. Murah banget gue gitu Iya, kan ya. kok gini banget gitu kan, kayak gitu. Pasti kita nanti lama-lama pikirnya kayak gitu. Itu aja sih. Yang penting apa-apa kalau kita mau kenapa-apa selain dari hati, ini dimainin juga.